Ya, oke. Sebelum kita input data transaksi untuk pendapatan, tentunya kita akan mengisi dulu stoknya atau produk atau barang yang kita beli ya. Nah, karena penjualan akan bisa terjadi kalau ada persediaan ataupun ada stok ya. Ya, kita transaksi contoh saja, kita akan beli produk ya. Jadi ini diganti pembelian. Ini adalah kode pembelian B. Sudah saya singkat ya. Ini adalah kodenya BK1001 ya. Ini transaksinya kalau pembelian kita bisa kosongin, bisa ya. Kalau pembelian ini kosongin saja ya. Kita delete ya. Kemudian ini ada nama vendor, apakah sudah ada? Nah, ini nama vendornya ternyata belum ada ya. Kita isi dulu nama vendornya. Kalau untuk pembelian, nama vendornya itu langsung saja di sini ya. Ini nama vendornya langsung sini, misalkan Kimia Farma. Kimia Farma contoh ya, seperti ini. Ini keterangannya adalah pembelian obat. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi entry ya, kita isi contoh ini obat A, terus obat B, obat C. Untuk membuka ini kita bisa klik Alt ya, kita klik Alt sama panah bawah ya. Nah, di sini obat D. Nah, kita akan mengisi stoknya. Jumlahnya misalkan masing-masing 500 ya. Masing-masing 500. Nah, kita copy aja bisa. Ini untuk stoknya. Satuannya saya kurang tahu, mungkin satuannya anggap aja piece ya. Anggap saja piece ya, nanti bisa dirubah-rubah satuan. Harga belinya anggap aja semuanya anggap aja dari 2000 ya. Terus ini contoh saja ini ya. Masing-masing ini 2000, ini mungkin 3000 ya. Ini 3002 deh, 3002, kemudian 2000-nya 2. Nah, jadi yang jumlahnya untuk produknya ada 2000, totalnya ada 5 juta. Ini total pembelian obatnya. Terus kita baru posting. Nah, kita harus posting. Setelah posting kita bisa melihat di kartu stok atau di stoknya apakah sudah masuk. Kita cek dulu, baru kita klik persediaan. Nah, sortir to persediaan ya. Nah, itu udah masuk nih pembelian ya masing-masing. Jadi totalnya adalah 5 juta ya. Ini sudah terautomatisasi di sini ya. Kalau ini stok awalnya, kalau sudah berjalan kita bisa isi secara manual ya. Ini stok awal, jadi setiap ada periode berganti ya, ini bisa diisi. Oke, kita kembali ke menu. Tadi kita ke transaksi ya. Pembelian sudah terisi, sekarang kita akan mengisi penjualan. Kita pilih pendapatan, kemudian nama pasien, contoh Ibu Tuti. Keterangan misalkan pemeriksaan dan pengobatan obat ya, dan obat itu contoh ya. Nah, transaksinya ini harus diisi ya, karena ini untuk menentukan apakah dia beli secara cash ataupun secara piutang ya. Kita klik sini cash ya, ini untuk pembayaran cash. Kemudian entry ya, kita langsung masuk ke sini. Misalkan jasa pemeriksaan, jumlah contoh 100.000 ya. Jumlahnya ini di delete aja, jumlahnya ini di delete. Kalau untuk pemeriksaan ini nggak usah diisi, langsung aja ke sini. Nah, gini ya. Terus produknya misalkan dia ada 2 obat ya, obat A sama obat B ya. 20, ini 20 juga, satuannya anggap saja piece. Harganya ini contohnya
5.000, ini juga 5.000. Jadi total pemeriksaannya adalah 300.000. Setelah itu kita baru bisa posting. Nah, ini nomor antriannya itu bisa aja pakai nomor antrian di sini ya. Nah, kemudian setelah itu atau bisa bikin manual juga bisa ini. Jadi rumusnya bisa dihapus, langsung pakai manual saja bisa ya. Oke, kalau yang saya buat ini adalah otomatisasi aja. Setelah itu kita bisa langsung posting. Nah, oke, setelah posting harusnya sudah muncul dan sudah mengurangi stok atau persediaan. Kita lihat persediaannya ya, klik sortir. Oke, ini penjualannya ya. Jadi kalau penjualan ini harganya adalah harga ngikutin dari harga ini. Kalau ini kan harganya masing-masing adalah list 200 2000 ya. Jadi ini 20 kali 2000 karena harga pokoknya itu adalah 2000 ya. Stok yang realnya adalah 4,4.920.000. Angka ini harus sama dengan angka yang ada di neraca nantinya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita tadi sudah sampai transaksi. Udah, anggap aja transaksi ini udah selesai. Kemudian apabila ada pembiayaan, klik pembiaya ya, contoh biaya listrik atau biaya gaji ya. Kita sebelum mulai kita harus entry dulu, klik entry agar ininya terbuka, jendela inputnya terbuka. Nah, keterangannya misalkan sini biaya ATK aja deh, ATK biaya apa ya, listrik contoh saja. Misalkan biaya ATK ini kan sudah kas dan banknya itu sudah terisi nih, kas harian. Kalau dia pakai bank bisa pilih di sini juga tuh ya. Kebetulan ini kas harian. ATK misalkan kita harus pilih juga ATK ya, di sini harus pilih ATK nih ya. Kita harus pilih ATK. Coba mana ATK-nya ya? ATK, biaya ATK. Kita pilih biaya ATK. Nah, ini dia biaya ATK. Kemudian biaya listrik tinggal copy saja biar lebih deket ya. Nah, ini listrik di bawahnya. Anggapnya ATK misalkan belinya 20.000. Kemudian biaya listrik misalkan 50.000. Nah, kita posting ya. Nah, kita posting kemudian sorry, postingnya ini ya. Kalau di posting udah masuk, ini harusnya sudah hilang nih. Tadi mungkin saya sortir ya, bukan posting. Nah, kita posting. Setelah kita posting baru kita sortir datanya. Oke ya, harusnya datanya sudah masuk ke laba rugi. Kita cek di laba rugi, klik menu ya, kemudian kita cek di laba rugi. Nah, apakah sudah masuk? Untuk memastikannya kita harus posting biaya dulu. Klik di biaya sini. Apakah ini ATK udah masuk, terus biaya listrik udah masuk ya. Total biaya 70.000 nih, laba bersihnya 150.000. Nah, ini harus tercermin di neraca. Kita pilih menu, kita lihat bagaimana di neraca. Nah, ini kita lihat masih ada selisih 230.000. Apakah 230.000 ini? Ternyata karena ini belum diklik ya. Jadi neracanya mesti diklik dulu agar dia akan menghitung itu sendiri ya. Jadi akan menjadi balance. Nah, kita kembali ke menu ya. Kemudian setelah kita selesai semua, kita bisa simpan programnya ya. Nah, kemudian yang mau saya kasih tahu adalah di saldo kas dan bank ini kita mesti isi saldo ini sesuai yang ada di kas kita ya.
Tadi mungkin ini belum diisi, ini cuman hanya akan mengisi saldonya saja, saldo awalnya. Kita pindahkan aja ke stand banknya di sini. Misalkan ini kita pindahkan, kalau saldonya ada kita isi. Nah, kalau nggak ada saldonya ya kita nggak usah isi ya. Ini diisi secara manual saja. Nah, oke, kita akan kembali untuk contoh transaksi yang bukan cash ya. Transaksi yang bukan cash, kita pindah ke form transaksi ya, entry data, kemudian kita pilih jenis transaksinya pendapatan. Kalau tadi cash, sekarang kita coba ganti kredit ya. Nah, kita pilih nama pasien, contohnya Ibu Maryam ya. Keterangannya biaya berobat. Nah, biaya berobat kita bisa masukin misalkan obatnya A sama obatnya D ya, contohnya ini. Kemudian jumlahnya misalkan masing-masing 30, satuannya ketik aja bis, ini juga diketik aja, harganya 5.000, ini juga 5.000 harga satuan ya. Nah, setelah itu baru kita posting. Kita posting. Oke, setelah kita posting, kita akan melihat perubahannya di laba rugi dan di neraca. Kita bisa lihat menu. Kita lihat di laba rugi ada perubahan tidak? Ya, kita sortir biaya. Ini laba rugi 300.000. Dan di neraca harus tercermin di laba bersih, laba berjalan ya. Nah, ini adalah ya laba berjalan sama. Nah, posisi sekarang adalah sama. Nah, ini akan muncul piutang sebesar 300.000 karena ada penjualan ataupun ada pasien yang berhutang ya. Nah, ini akan muncul kelihatan di sini. Detailnya bisa kita lihat juga di daftar piutang yang ada di buku besar. Contohnya kita bisa lihat di buku besar ini. Kita lihat piutang usaha. Coba kita. Nah, dia akan kelihatan. Nah, biaya berobat ini tidak ada keterangan. Untuk nama pasiennya ini bisa kita tambahkan nama pasiennya secara manual. Sebetulnya dari awal juga bisa. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan di data bukan data pasien tapi data transaksi di sini ya. Kita cari nama pasiennya. Ini adalah data transaksinya. Pasien yang berhutang ke kita. Jadi ini dia. Iya, kita kasih ini ada biaya berobat, kita kasih nama pasiennya. Nomor pasiennya itu PK 10.002 ya. Ininya nomor pasiennya, namanya siapa nih? PK 10.002. Nah, ini dia pasiennya, Ibu Maryam ya. Nah, ini dia PK nomor Ibu Maryam. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Bisa ketik manual juga. Dalam kurung Ibu Maryam. Ya, ini akan kelihatan di buku besar ya. Nah, kita akan cek di buku besar. Kita ke menu, kemudian ke buku besar. Ya, dia akan muncul. Ya, jadi Ibu Maryam akan muncul di sini. Ini akan kelihatan nih. Apabila Ibu Maryam akan melakukan pelunasan, ini juga akan kelihatan. Contoh pelunasannya itu seperti ini. Ke menu, kemudian kita lihat di transaksi.
Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk bagaimana cara menjurnal untuk uang masuk atas pelunasan dari pasien yang berhutang ke kita. Dan sini kan ada jenis jurnal biaya. Kita langsung aja kita ganti biaya dengan kas masuk ya. Nah, kemudian setelah kita ganti, perhatikan ini biarin saja semua yang ada di sini ya. Tapi kita harus klik ini kas masuk. Nah, setelah kita klik kas masuk, otomatis dia akan merubah rumus yang ada di sini ya. Nah, baru kita isi, misalkan pelunasan ibu siapa tadi ya, kita ganti ibu Maryam. Nah, sebesar 300.000 ya. Kemudian bisa kita langsung posting saja ya. Nah, setelah kita posting, kita bisa sortir dulu biar urut ya. Nah, kita bisa lihat perubahannya di buku besar ya. Kita ke menu, lihat buku besar. Nah, kita baru sortir piutang. Nah, setelah kita sortir ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini adalah biaya berobat Ibu Maryam, penerimaan piutang. Jadi hutangnya Ibu Maryam sekarang 0. Nah, seperti ini. Nanti juga terus akan seperti itu. Cara kita mengetrace apakah sudah lunas atau belum bisa dilihat dari buku besarnya saja. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bagaimana di neracanya seperti apa. Oke. Nanti ada perubahan di sini kan ada piutang. Oh, ternyata piutangnya sudah lunas. Piutang digunakan nanti yang ini ya, yang 001 ya, bukan yang tadi, bukan yang 000. Ini adalah header, jadi nanti isinya kosong saja. Kita coba. Nah, ini adalah posisi neraca terakhir dari laporan keuangannya. Kita bisa lihat ke menu lagi. Nah, laba ruginya seperti apa? Ini dia laba ruginya. Ini bisa di preview ya. Nanti akan kita lakukan setelah ada pembayaran ya, kita akan lakukan bagaimana cara melakukan print secara otomatisasi ya. Ya, oke teman-teman semua. Ini tadi adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan atau kebutuhan klinik ya. Sebetulnya bisa juga dipakai untuk company atau usaha-usaha yang lain ya. Hanya sedikit merubah akunnya. Terima kasih, semoga bisa membantu.